misi kita. Iya, di sini ada rekan wartawan Pak Dinarsa, silakan Pak Dinarsa. Iya Pak, Ya, selamat sore Pak. haleluya. Ya, selamat Kebetulan sore. saya di Jerman juga ini Pak. Wah, luar biasa nih. Saya dengar Bapak di Berlin ya. Kapan-kapan ngopi lah. Boleh, gitu, boleh. Cuman situ. mungkin kalau sudah tenang Pak, karena memang saya sekarang jadi harus hati-hati sekali supaya saya jangan membuat khawatir sahabat-sahabat saya. Kalau saya sih udah. Cuma yang penting teman-teman, sahabat-sahabat saya kan juga khawatir ya. Oke, saya main safe. Saya bilang saya juga nggak akan nantang-nantang. Kalau saya ketemu orang apa, nantang-nantang nanti kan kesannya juga saya sombong, arogan tadi itu kan. Nah, ini masih live, saya dibilang arogan Pak, saya nge-live begini Pak. Padahal enggak, kalau saya nge-live, kalau saya sembunyi nanti dibilang kabur. Serba salah kan? Sembunyi dibilang kabur, saya nongol bilang arogan. Enggak, saya nggak mau kabur juga, saya mau tanggung jawab gitu loh. Iya, begini Pak, posisi saya mau menempatkan posisi saya Pak ya. Saya kan sebagai wartawan, saya nggak punya hak untuk berpendapat atau apapun. Tugas saya ke Bapak hanya sekedar bertanya. Maksudnya tolong dipahami dulu duduknya seperti apa, posisi saya seperti apa, posisi Bapak seperti apa. Jadi seperti itu Pak. Untuk urusan yang segala macam, bahkan saya pun diam ketika Bapak bilang wartawan mau framing apa segala macam. Terus backfire-nya ke kita, ke jurnalis, ke wartawan. Ya itu sudah resiko profesi kami. Oke, saya pahami sebagai resiko profesi. Jadi yaudahlah nggak masalah. Sama juga Bapak juga mengalami masalah di framing, merasa di framing apa segala macam, ya itu masalah kita masing-masing, ya Pak ya. Jadi kita jalan dari sini ya Pak ya. Oke, jadi saya sekarang mau sebenarnya sebelumnya mau nanya dulu, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Luar biasa Pak, luar biasa Pak. Sehat. Gimana? Kalau secara mental sehat juga masih Pak? Kalau menurut saya sehat Pak. Ya. Karena kan ini kan sudah dibully oleh orang seluruh Indonesia dan orang seluruh dunia, bukan dibully ya, maksudnya sedang jadi perbincangan hangat seperti itu Bapak. Dan sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka juga oleh Polri dan sudah dikirim red notice oleh Polri ke Interpol juga gitu. Ya sebagai sesama manusia saya memahami kalau dalam posisi itu nggak mudah gitu Pak, memikul beban mental seperti itu gitu Pak. Bapak sendiri ngerasa takut nggak sih Pak? Posisi saat ini gimana sih Pak? Nggak tahu Pak, saya malah nggak tahu yang saya rasakan. Cuman pokoknya biasa aja, saya pokoknya jalanin hidup seperti biasa. Ya pagi, malam tadi saya barusan ke tempat yayasan yang saya biasa kerja juga. Ya kan saya juga pergi ke Bapak kerja juga di sini ya Pak ya? Kerja juga di sini. Oh, Berlin bener Pak ya? Ya di sebuah kota, somewhere, someplace ya. Jadi teman-teman nanti saya pada khawatir kemarin yang teman-teman yang di Turingen sama yang di wilayah Bremen teriak sama saya semua kan. Mereka nggak tahu nggak apa. Terus jadi pesan berantai begitu kan. Ini ke siapa, terus sampai ke saya. Terus jawabannya pokoknya kasar gitulah. Sedikit memaki-maki begitulah, mereka kayak menekan saya begitu kan. Terutama teman-teman gereja itu kan semua. Nah sayanya ya teman-teman ini ya orang-orang bulenya lah, maksudnya orang-orang bulenya dia saya hanya menyampaikan Paul, dia bilang, ya kan. Iya. Pak, mohon maaf Pak, apa namanya, Bapak sudah, saya mau klarifikasi ya Pak ya, Bapak keluar Indonesia dari 2018 betul ya Pak? Iya. Iya. Dan itu sudah nggak ada hubungan sama yang di Indonesia sama sekali Pak, sampai sekarang Pak? Dalam arti apa hubungan itu? Kontak atau orang nggak ada. Saya udah nggak pernah kontak saudara-saudara saya, keluarga saya di Indonesia karena sebetulnya sejak 2000 saya ini dulu ya, saya ini kan mulai memberitakan Injil ini kan mulai aktif dalam pemberitaan Injil secara terang-terangan. Saya nginjilin orang, baptis orang itu kan sejak 2015, 2014 akhir itu ya, 2014 akhir itu saya mulai aktif agresif memberitakan Injil. Saya baptis rekan-rekan dari kebanyakan Muslim ya, 99% Muslim. Nah saya baptis, terus saya samperin juga itu AWF itu saya samperin ya kan, si Yudi Mulyana saya samperin. Dulu siapa itu yang barusan in memoriam itu Ali Makrus itu saya samperin. Nah memang sejak itu saya mulai memisahkan diri dari keluarga. Saya kasih pengertian baik-baik, yang saya lakukan ini beresiko dengan teman-teman mayoritas. Jadi dengan keluarga saya pribadi. Jadi waktu itu
saya mulai ganti nomor apa segala macam, jadi mereka nggak bisa hubungi saya lagi. Pak, apa namanya, dengan adanya kejadian ini, apakah Bapak sudah, artinya, mohon maaf ya Pak ya, ada beberapa pendapat nanti yang kalau bilang, pertanyaan yang saya nggak mau jawab, saya akan bilang nggak bisa oh ya, jawab begitu nggak ya. apa-apa, Oke, itu silakan. hak Bapak, itu hak Bapak. Ya. Nah, jadi gini, dengan apa yang terjadi saat ini, apakah Bapak memahami, apakah ini mungkin dalam frame mindset Bapak ini adalah sebuah resiko perjuangan seperti itu, atau Bapak nggak nyangka akan ada reaksi seperti ini, Pak? Ya, memang ini kan risiko apa yang kita yakini, Pak. Yang kita yakin sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, karena kan setelah saya tahu, saya percaya, buat saya ini adalah saya kan punya masa lalu yang tidak baik, Pak. Semua orang sudah tahu lah, saya tidak baik, ya kan. Saya pernah. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pastor ini dari tahun 99. Saya punya masa lalu. Saya sering cerita kok, saya punya masa lalu yang baik. Dan ini buat saya adalah sebuah ya udah, ini cara saya untuk mungkin yang harus saya tempuh begitu loh, untuk ya semoga saya masih berguna, ya kan, untuk bagi manusia, bagi umat manusia. Oke Pak. Terus berarti Bapak ini di sini ada pekerjaan, terus apa segala macam. Apakah pekerjaannya itu berkaitan dengan Injil tadi yang seperti Bapak bilang itu, Pak? Iya, sangat berkaitan. Saya di sini sudah baptis ratusan orang imigran dari ini ya, dari apa namanya, dari Timur Tengah itu ya. Saya sudah baptis banyak orang-orang ini. Iya, kalau di sini banyak dari Turki. Non-government organization ya, jadi. NGO ya Pak ya. Pakai nama Joseph Paul atau pakai nama yang Cindy Paul? Joseph Paul Sang, Pak. Oh. Iya. Ini saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak. Ini yang Cindy Paul Suryo Mulyono ini benar ya Pak? Itu nama saya dulu, Pak. Oh, begitu ya. Jadi apa ada tahap ketika Bapak merasa saya harus ganti nama karena saya sudah tercerahkan atau seperti apa gitu, Pak? Ya, itu nama baru saya setelah saya kembali melayani Tuhan. Saya bilang, tetapi saya tidak berarti saya memungkiri masa lalu saya yang tidak baik, karena saya memang, kita semua punya salah lah, tapi saya kebetulan terlalu salah. Kebetulan saya ini terlalu salah, Pak. Gitu loh, Pak. Kan jadi, kita semua punya masa lalu tidak baik, tapi saya punya tidak baik gitu loh. Jadi supaya tidak terlalu apa namanya, orang terus langsung siak apa, tapi kan memang semua orang tahu dan tidak pernah saya tutupin. Tidak pernah saya tutupi, kan ada semua itu kan gampang, tinggal browsing internet, siapa saya kan ketemu semua kan. Saya itu nggak pernah nutupin identitas saya. Bapak merasa harus ganti nama itu sejak kapan, Pak? Dan kenapa kok milih nama yang itu, Pak? Apa ada makna khusus? Sejak 2000, saya tuh pakai 2016 akhir. Buku saya yang di buku saya itu ya, buku saya yang berapa ya itu ya, yang pertama apa yang kedua ya, saya udah mulai ganti nama. Yang pertama ya, saya nulis buku itu saya udah pakai itu ya, sejak itu. Oke Pak. Bapak, kan saya juga mengikuti beritanya, pemberitaan Bapak di tanah air seperti apa ya Pak. Bapak bilang sudah menanggalkan status sebagai WNI, betul seperti itu Pak? Iya kan, kalau saya sudah tidak niat pulang kan saya harus menanggalkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan. Iya. Prosedurnya bahwa di Eropa ini prosedurnya itu ada berbagai cara untuk menempuh prosedur supaya legal. Dan saya legal di sini, Pak. Iya, Bapak, maaf. Berarti belum warga negara Jerman juga. Masalah legalitasnya semua saya nggak bisa jawab karena nanti saya salah saya kan ada lawyer, Pak. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, kan saya ada lawyer. Nah, tapi masalah kasus saya pribadi saya jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk masalah legalitas apa segala macam, mengapa saya bisa dapat itu apa segala macam, mengapa saya bisa legal, saya nggak boleh jawab, Pak. Karena nanti orang-orang ikut-ikut caranya begitu, dia masuk Eropa berduyun-duyun, Pak. Cara-cara itu adalah harus benar-benar tahu. Kalau nggak tahu cara itu nggak bisa aja pokoknya. Mohon maaf. Dan itu saya bisa dipersalahkan kalau saya cerita-cerita caranya bagaimana, gitu loh, Pak. Okay. Berarti sekarang gimana statusnya Bapak ini? Ya pokoknya statusnya saya melepaskan warga negara Indonesia dan saya di bawah Jerman hukum, atau gimana? di bawah hukum Eropa sekarang. Enggak dong, enggak stateless dong. Nah, jadi kan namanya harus ada warga negara. Mungkin itu di stop dulu, Pak. Karena itu nanti biar dari lawyer, Pak. Karena itu nggak boleh saya ngomong itu. Saya sudah dikasih tahu nggak boleh jawab semua yang tentang kewarganegaraan, kecuali pokoknya saya kasih tahu ada banyak cara untuk tinggal di Eropa dengan legal. Tetapi cara-cara itu tidak banyak orang yang tahu.
Intinya begitu. Oh. Dan tidak ada di internet juga soalnya. Jadi itu hanya tahu kalau kita ketemu lawyer di sini, kita baru ngerti, caranya Oh. begitu. Dan itu pun Oh, lawyernya lawyernya di tertentu. sini berarti ya Pak ya? Iya dong, kita ada Oh. lawyer juga kan di sini. Iya. Dan saya nggak boleh kasih tahu negara bagian mana, itu kan luas kan. Jerman itu kan luas, Eropa ini kan luas semua. Jadi saya juga nggak boleh bilang membawa-bawa state sesuatu, saya nggak boleh Pak. Jadi nanti saya dipersalahkan. Ya, itu nggak boleh bawa-bawa state-nya, nggak boleh. Tadi kemarin yang memframing saya Jerman kan bukan saya kan. Ya kan, makanya saya selalu bilang Uni Eropa karena nanti saya dipersalahkan Pak. Enggak, karena ini Pak, karena saya kan juga dapat konfirmasi dari KBRI Pak, bahwa memang Bapak terdaftar sempat masuk ke Jerman seperti itu. Jadi iya, ada, betul. Tapi kemudian bukan saya ngomong, tapi loh ya, maksudnya janjian bukan saya ngomong ya. Iya, perkataan Jerman itu bukan dari saya karena iya. supaya jangan nanti saya dipersalahkan oleh lawyer saya bahwa itu kata-kata saya. Saya tidak pernah berkata itu Jerman karena nanti saya dipersalahkan. Tapi kalau yang ada di TV-TV itu segala macam dan pernyataan dari teman-teman itu ya memang kan sudah ada terang-terangan di depan mereka, ketemu mereka, ya masa saya mau menyangkal kan nggak bisa juga. Iya Pak. Ya kan begitu Pak. Iya. Terus ini apa Pak? Bapak selama ini meluap, isu-isu ini meluap, menjalani hidup seperti apa Pak? Biasa-biasa aja, santai saja, atau ada kekhawatiran? Yang ribet itu teman-teman dari gereja Pak, karena gereja kan cuci tangan dan nggak apa-apa. Memang itu kan saya tidak mewakili gereja. Nah, terus gereja di Indonesia ya Pak ya? Ya, marah dengan saya, termasuk gereja-gereja Indonesia di Eropa. Ya. Mereka marah dengan saya, marah sekali, bukan cuma marah sekali dengan saya. Tapi saya kan berhak melakukan apa yang saya yakini. Dan saya kan tidak menciderai orang, Pak. Saya kan tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain yang merugikan nyawa orang lain, atau saya menipu untuk di YouTube saya sendiri pun saya tidak pernah kasih nomor rekening saya. Saya hati-hati sekali Pak, karena saya tidak mau apa yang saya yakin dan saya perjuangkan ini terkontaminasi Pak dengan itu semua tadi fitnah. Oh ini hanya mau panjat sosial, hanya mau cari uang. Enggak, jadi saya jangan dikatakan saya mau nipu, enggak ya. Saya tidak ada saya minta uang sama orang sekalipun pernah saya kasih rekening itu buat nyumbang orang, dan orangnya juga ada, yayasannya juga ada, semua ada ke sana, enggak ada Rp1 pun masuk ke rekening saya minta Pak. Oke. Gitu Pak. Pak, terus apa berarti Bapak ini kondisinya sekarang ya moga-moga bisa ada titik terang ya Pak ya dari Bapak sendiri. Menurut Bapak seperti itu ya Pak ya? Saya berharap begini Pak. Nah, tadi ini pertanyaan yang saya suka dengan Jawa Pos tadi dulu ya, terus terang aja ya. Kenapa saya tadi juga dari kemarin saya bilang, kenapa cuma Jawa Pos yang menghubungi saya? Kalian semua kurang ajar wartawan, cuma Jawa Pos doang yang menghubungi saya. Saya bilang begitu kan. Harusnya kan nanya saya dong, yang berimbang dong. Kenapa kamu melakukan begitu? Ya kan? Nah, apa yang kamu inginkan? Ingin terang? Ya saya ingin terang. Ingin seperti apa Pak? Ini saya yakin ini tim saya di Indonesia juga sekarang lagi lagi memantau juga. Nah, makanya ini saya kasih kesempatan buat Bapak, apa yang mau diomongin dengan kondisi seperti ini. Ya sebetulnya kan gini. Jadi apa sih tujuan saya? Kan harusnya tanya begitu dong. Orang-orang nanya tujuannya apa ya dia ya. Tapi kan orang nebak-nebak semua. Tujuannya ini pasti agen ini, pasti ada itu, mentang-mentang dia dari sana. Enggak dong, bukan mentang-mentang dong. Saya sudah begini dari tahun 2015. Saya sudah memberitakan Injil, dan saya mulai sadar, ya kan, mulai banyak dibukakan, mulai berani. 2017 saya sudah mulai, orang-orang sudah mulai ancam saya juga. 2017 Amil Al-Qadri, Mualaf Center, semua sudah mau bunuh saya, ya kan, sudah ancam-ancam saya, dan saya masih tetap melakukan aktivitas saya, apa yang saya yakini. Nah, sekarang saya ada di Eropa, Pak, di bawah kebebasan berbicara yang dilindungi oleh undang-undang Eropa. Iya, saya paham, Pak. Saya senang sekali, saya langsung teriak sekeras-kerasnya apa yang ada di hati saya yang dari kecil. Saya dari kecil, Pak. Saya dikeroyok, Pak. Saya dikeroyok sama orang-orang kampung itu. Cina kau! Wah, dihajar, Pak, saya, Pak. Wah, ayah saya selalu bilang apa? Jangan dilawan ya. Nanti kita semua ribut. Jangan dilawan ya. Tapi apakah saya benci? Enggak. Dulu saya berkelahi, Pak. Saya lawan, saya diem-diem, Pak. Ribut, Pak. Orang rumah saya disantri satu kampung, Pak, datangin rumah saya, Pak.
satu kampung datengin. Wah, tapi kan ayah saya orang yang punya hati bapak yang baik ya. Jadi bilang, wah dia pasang badan waktu itu hampir dia dibunuh sama orang kampung itu kan. SMP saya sama Pak. Saya Itu masuk sekolah negeri. itu meninggalkan bekas di Oh dalam enggak, saya psikologis hanya cerita. Saya cerita, oh Oh. bekas enggak. Waktu SMP juga sama. Nah, tapi waktu SMP saya lebih banyak di apa? Saya diem. Cina kau. Nah, sekali waktu saya nggak sabar, dikeroyok Pak saya, mau kembali dikeroyok lagi. Tapi nggak apa-apa. SMP kelas 3, saya sadar, saya terima Tuhan Yesus, saya lahir baru. Terus saya mulai ngerti, mereka begitu karena mereka punya kemarahan juga. Wah, benar juga. Jadi saya yang harus injili mereka. Saya injili mereka. Beberapa saya bawa ke Tuhan Yesus, Pak. Ya, saya ajak. Dan jadi di anggota persekutuan kami, persekutuan pelajar dulu. Kita ada persekutuan pelajar yang cukup ini ada dari 7 orang, jadi 12 orang, jadi 50 orang, jadi 300 orang, terakhir jadi 500 orang. Yang senang juga gereja-gereja juga yang marah-marahin saya nginjil-nginjil itu kan. Saya dulu penginjilan di jalan dari SMP, Pak. Di jalan maksudnya penginjilan seperti apa, teman-teman. Door to door Di gitu? jalan saya teriak-teriak, bertobatlah di terminal bis, Pak. Oh, Saya gitu, teriak, iya masuk. Wah, mau digambarin orang tuh, Pak. Cuma kan dulu saya masih lugu, nggak ngerti gimana cara menginjil kan. Saya teriak, saya bagi traktat di jalan-jalan di terminal-terminal, saya bagi bawa-bawa makanan, bawa macam-macam lah yang kita bisa lah. Kita urunan anak-anak pelajar ini. Sampai orang tuanya keberatan, wah saya sampai dimusuhin segala macam sama gereja, Pak, sama gereja. Sama gereja yang musuhin. Tapi aja komunitas kami jadi 500 orang, dan 500 orang ini yang kemudian masuk ke gereja-gereja itu. Ya, jadi gereja yang senang kan akhirnya kan. Kan gereja juga yang senang akhirnya, walaupun dia marah-marah ngomel-ngomelin saya setengah mati. Senangnya di mananya, Pak? Ya kan jemaatnya tambah banyak. Oh, iya. Jemaatnya tambah banyak, itu aja kan. Tapi kan saya nggak urusan mau sampai senang, yang penting mereka datang kepada Tuhan Yesus. Itu urusan gerejanya. Kalau dia mau cari duit, ya urusan dia sama Tuhan. Kalau dia benar-benar mau mengembalakan jemaatnya dengan baik, itu urusan dia sama Tuhan. Saya kan nggak boleh menghakimi. Cuman intinya mereka yang dulu ngomel-ngomelin saya senang juga, akhirnya juga kan. Nah, nerima limpahannya saya kan, limpahan jemaat itu kan. Saya sendiri kan tidak mendirikan jemaat apapun, ya kan. Nah, terus apakah itu membekas? Enggak, saya suka cita sekali, Pak. Saya orang-orang yang dulu musuhin saya, ada yang beberapa yang saya baptis tuh, Pak, yang dulu berkelahi sama saya segala macam. Apakah itu membekas? Ya, enggak dong, enggak membekas. Cuman masalahnya begini, Pak. Saya baru tahu korbannya nggak cuma saya. Saya pikir saya gara-gara saya dulu bukan orang kaya kan. Saya kan orang miskin dulu kan. Sekarang udah kaya berarti, Pak ya? Ya bukan, maksudnya gini. Saya kaya di dalam Tuhan Yesus. Artinya yang setiap saya butuh Tuhan sediakan. Saya memang hari ini nggak punya tabungan yang luar biasa ya. Tapi setiap kali saya butuh, saya doa sama Tuhan Yesus. Termasuk biaya saya, biaya berangkat kemari pun, semua saya nggak pernah satu peser pun saya nggak pernah minta sama orang, ya. Semua tuh tiba-tiba Tuhan kasih. Saya berdoa tiba-tiba nggak tahu, ini tante baru kenal ya, ada tante tua ya, udah 60-an itu ya. Tiba-tiba kamu katanya saya dengar kamu ini ya lagi penginjilan. Oh iya, dikasih uang saya persis nilainya tiketnya itu persis. Jadi saya nggak pernah minta-minta uang, saya nggak pernah pamer-pamer nomor rekening saya di luaran, Pak. Apakah saya marah? Balik lagi, saya kecewa dengan gereja? Enggak juga, saya juga nggak marah sama gereja. Itu kan kita semua punya tugas tanggung jawab sendiri-sendiri. Kan saya bilang, saya nggak hidup dari perpuluhan, saya jadi nggak ada masalah. Kalau gereja tidak suka dengan saya, PGI nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa, suka-suka. Oh, begitu pendeta palsu, ya suka-suka dia. Sama saya ngaku Nabi 26. Saya kan juga nggak maksa Bapak percaya saya, kan? Apa saya pernah maksa Pak Dinarsa? Kalau tidak, percaya sama saya, Nabi ke-26, saya taruh parang di lehermu. Kan enggak, kan? Nggak boleh saya begitu. Mau percaya syukur, nggak percaya sudah. Saya ini pendeta, Anda percaya syukur, nggak percaya sudah. Tapi saya lebih sering dipanggil pastor, karena sertifikat saya tulisannya pastor, Pak, bukan pendeta, Pak. Gitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, saya memahami jalan hidup Bapak sebagai Bapak bilang tadi penginjil apa segala macam, dan harus mengabarkan apa yang menurut keyakinan Bapak betul, benar gitu, Pak ya. Nah, dan ketika sampai pada momen ini, apa yang Bapak sampaikan itu akhirnya mungkin menyakiti orang lain yang punya keimanan lain apa segala macam. Betul. Terus dan kejadian seperti saat ini gitu, Pak. Terus Bapak dijadikan tersangka dan bola es terus menggelinding sampai nggak tahu sampai sebesar apa gitu, Pak. Bagaimana Bapak mengantisipasi situasi ini? Apakah Bapak sadar kalau itu saya menyakiti atau memang Bapak menyampaikan apa yang menurut Bapak ingin disampaikan aja seperti itu, Pak?
Oh, saya sudah pikirkan, Pak. Yang bisa stop ya wartawan, Pak. Yang bisa menstop bola saljunya hanya wartawan. Kan wartawannya memviralkan kan. Nah, contoh ya, ini contoh. Waktu saya membaptis si Ali Makrus sama Yudi Mulyana, kemudian akhirnya dibaptis juga ya. Saya injili Yudi Mulyana tahun 2017. Terus tiba-tiba dia marah-marah sama saya kan. Terus tiba-tiba saya kaget Yudi Mulyana dibaptis. Misalnya begitu kan. Tapi kan para mualaf-mualaf itu kan nuduhnya saya yang membaptis. Oh, saya lagi di sini, gimana saya cara baptisnya Yudi Mulyana kan? Ya, tapi intinya saya bersyukur. Pokoknya mau apapun Yudi Mulyana sama Ali Makrus, Ustadz dua Ustadz ini kan nyatanya kembali kepada Tuhan Yesus. Yang memviralkan siapa? Apa saya? Bukan kan? Yang memviralkan orang Islam sendiri kan, orang-orang Muslim sendiri kan. Nah, waktu saya ngomong kemarin, ya kan, banyak yang YouTubers yang ratusan ribu, ya kan, Refli Harun, Rudi Kamri, Denny Cokro, Denny Siregar. Apa saya memviralkan? Bukan. Mereka yang memviralkan saya, Pak. Bapak Bapak belum ya, tapi kayak Detikcom kemarin, saya bersyukur ya, saya terima kasih buat Jawa Pos, Detikcom. Saya nggak nulis, Pak, karena saya belum dapat. Terima kasih. Saya respect, dan saya dari dulu memang suka baca Jawa Pos, Pak, karena memang dari dulu saya bilang, ini orang-orang Jawa Pos ini memang objektif, jadi hati-hati. Dan mudah-mudahan kali ini pun objektif juga ya, nanti waktu nulisnya pun. Nah, kayak Detikcom, dia tulis hati-hati dan malah menghubungi saya, Tirto juga menghubungi saya. Artinya kalau memang mau memberitakan, jangan cuma diberitakan satu yang potong, yang kagak ngerti, orang-orang kagak ngerti apa-apa, terus Menkominfo bilang blokir itu akunnya Joseph Pangaluzang. Sekarang saya harus mengaku, memang sudah diblokir, bagaimana? Bagaimana orang mau tahu kebenaran dong akunnya diblokir sama kalian? Kalian cuma potong sepotong, saya bilang Nabi ke-26 bla bla bla. Ya kan? Terus yang lainnya ada apa di sebelum dan sesudahnya? Yang bikin ulah siapa yang motong itu? Wartawan. Bukan Jawa Pos ya. Bukan Jawa Pos. Ya, saya udah paham kok, Pak. Nah, itulah masalahnya, Pak. Jadi yang bisa menghentikan bola salju ini hanya wartawan. Karena bolanya kan ada di wartawan kemarin kan, bukan di saya. Tapi Bapak merasa nggak, kalau dari Bapak sendiri ya, ini tanpa keterlibatan dari pihak luar, wartawan atau segala macam, kalau ini keluar akan menyakiti pihak lain, merasa nggak ada sedikit? Kenapa harus sakit hati, Pak? Yang saya ucapkan. Pertanyaannya, mengapa harus sakit hati? Siapa yang sakit hati? Menteri Agama kah? Berarti ya, Menteri Agama kadar keimanannya kurang sekali. Wah, cetek banget kalau Gus Yakut itu bilang sakit hati. Kalau Ketua MUI bilang sakit hati, wah kalian tuh cetek banget iman kalian itu. Tuhan Yesus disakiti, dihina, nggak pernah sakit hati. Haleluya, itulah Tuhan yang saya sembah, Pak. Nggak pernah dia menyakiti. Wah, tapi kan nggak menyakiti. Oh, Tuhan Yesus bilang terkutuklah orang Farisi. Ya kan? Paulus bilang, hei ular beludak. Oh, dia tunjuk, Pak. Yohanes Pembaptis, dia tunjuk mukanya Herodes. Ditunjuk, Pak. Kita itu boleh menyuarakan yang kita anggap benar. Yang kita nggak boleh adalah kita bunuh orang, atau kita bacok orang, atau kita ancam orang. Yang kita nggak boleh, Pak. Di dalam kekristenan yang saya pelajari, ajaran yang jalan Tuhan yang saya pelajari, kita boleh mengkritik. Roma 13 ayat 1, kita nggak boleh kita memberontak sama pemerintah. Ajak demo yuk, pemerintah di demo. Nggak boleh, Pak. Menghasut itu nggak boleh. Tetapi ketika saya melakukan kritik sosial, itu boleh, Pak. Diizinkan di dalam Alkitab saya, Pak. Oke, Pak. Itu namanya suara kenabian. Nah, balik lagi. Pertanyaannya, loh kalau umat kan belum dewasa. Menteri mungkin nggak sakit hati, Ketua MUI nggak sakit hati, Ketua PBNU Robikun nggak sakit hati. Tapi kan umat, nah berarti kan kalian gagal mendidik umat kalian untuk dewasa. 70 tahun, lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Bukan merdeka, Indonesia tidak pernah merdeka. Indonesia itu didirikan tahun 1945. Jadi tidak pernah dijajah. Saya ralat ya, Indonesia tidak pernah dijajah. Jadi Indonesia tahun 1945 berdiri. Sejak berdirinya Indonesia sampai hari ini lebih dari 70 tahun. Umat masih sakit hati urusannya agama. Waduh, orang lain sudah pada pergi ke bulan, ke Mars, kalian masih ngurusin sakit hati. Berarti ada yang salah pendidikan agama di Indonesia. Makanya Pancasila, saya kagum dengan Soekarno. Dia tidak bilang keagamaan, tapi ketuhanan. Karena Soekarno sudah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi bangsa ini. Musuh kamu itu orang kamu sendiri. Nah, itu loh Pak yang saya sekarang ini saya suarakan. Oh, jadi emang saya cuma mengkritik Islam saja? Enggak loh Pak, saya mengkritik gereja habis-habisan loh Pak. Saya dicaci maki sama
gereja PGI pun bilang saya ini kan, orang nggak jelas kan. Jadi nggak cuma Bapak saja, nggak cuma nggak cuma Gus Yakut dan Ketua MUI saja, PGI pun bilang saya orang nggak jelas, Pak. Oke, Pak. Bapak kan Gitu, tadi bilang nggak mungkin mengajak untuk memberontak ke pemerintah dalam tanda kutip ya, Pak ya, ngajak demo apa segala macam. Nggak boleh. Dan sekarang sikapnya pemerintah adalah mentersangkakan Bapak. Ini sikap pemerintah loh, Pak, melalui Polri ya, Pak ya. Karena kan memang ada pasalnya di Indonesia, jadi nggak salah dong pemerintah. Boleh ya, Pak ya? Ya. Nah, ini kan sikap pemerintah melalui Polri mentersangkakan Bapak dengan pasal-pasal ya yang kita semua udah tahu seperti apa penistaan dan segala macam. Terus ada yang menuntut Bapak untuk meminta maaf lah segala macam seperti itu. Sikap Bapak seperti apa, Pak? Apakah akan minta maaf terus akan menghubungi pemerintah atau seperti apa? Ini berkaitan dengan omongan Bapak tadi loh, Pak. Jawaban saya seperti Abdul Somad, Pak. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Abdul Somad kan juga jawab yang sama, Pak. Pertanyaannya, harusnya tadi balik lagi. Pemerintah melakukan saya, itu kewajiban pemerintah, Pak. Itu kewajiban Polri untuk mengeluarkan menerima laporan undang-undang penistaan agama, karena undang-undangnya kan ada penistaan agama. Dan omongan seperti saya kalau di Indonesia memang disebut menista, sama seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, sama dengan Habib Rizik, sama dengan Stephen Indra Wibowo, Irina Handono, Hani Christian, sama Pak Moko Ginta almarhum, sama Pak yang saya omongkan, YouTubers lain banyak yang lebih ngeri dari saya, Pak. Mereka semua berkeliaran. Ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junius Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami, siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider, kamu bukan kami. Wah, ini bahaya sekali. Itulah perpecahan, Pak, orang-orang yang bikin kami-kami itu. Itulah yang namanya anti Pancasila. Saya Pancasila sejati, Pak. Lihat ya, YouTuber semana di Indonesia, sekalipun Denny Siregar, yang bikin kuliah Pancasila tiap seminggu sekali. Cuman saya, Pak, tak tongkrongin, dapat duit nggak? Enggak, Pak. Kira enak kuliah Pancasila. Pak, mohon maaf ya, Pak. Tapi kenapa Bapak melepaskan warga negara Indonesia kalau Bapak mengaku Pancasilais? Kalau saya tidak lepaskan, saya ditangkap dong, Pak, dipulangin. Gimana, Bapak? Itu namanya berhikmat, Pak. Saya harus korbankan, nggak ketemu. Pak, kalau orang tua saya mati sekarang, Pak, saya nggak boleh pulang, Pak. Bukankah itu pengorbanan saya, Pak? Sekalipun mungkin Indonesia akan memaafkan saya, ya kan? Udah diampuni hukumnya. Tetapi saya, sekalipun orang tua saya meninggal, saya kan nggak bisa pulang. Begitu saya pulang, selesai semua. Sekalipun pemerintah pun bisa memaafkan, belum tentu orang-orang Islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya, toh. Nah, jadi justru itu pertanyaan saya, Pak, kepada saya menggugat Indonesia dan Pancasila. Iya dong, Pak. Iya. Seperti apa, Pak? Saya dari kecil PMP, ya, PSBB, sejarah diajarin lagi, bolak-balik diajarin lagi, sampai kuliah diajarin lagi, sampai sekarang Pak Jenderal Junius Tobing masih ngajarin Pancasila. 6 jam tuh, Pak, kalau kita bercerita Pancasila di YouTube saya, Pak. 4 minimum 3,5 jam. Sampai 6 jam. Tak tongkrongin, Pak. Saya pengen tahu. Akhirnya saya bilang sama Pak Junius, Pak Jenderal, ini cuma retorika. Nyatanya kan nggak ada yang begini, Pak Jenderal. Nggak ada. Ini semua retorika doang. Mana ada Pancasila di Indonesia? Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Maksud Bapak, ya kan? Seperti apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa di Eropa pernah ada Bapak dengar persekusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersekusi agama larinya ke sini. Orang-orang dari Timur Tengah, Muslim semua, apa di sini dilakukan anarkis? Hampir tidak ada. 1-2 itu oknum yang benar-benar sedikit sekali. Ada, Pak, di Hanau. Wah, itu sedikit sekali, Pak. Tapi ada pemantiknya apa? Pemantiknya apa? Kejadian di ya itu di Hanau yang orang mati, yang orang contoh gitu kan? Bapak tahu? Itu ada pemantiknya, Pak. Gimana, Pak? Coba diceritakan, Pak. Iya, itu kan pemantiknya ceritanya kan kemarin yang di mana itu kemarin di Kolen. Makanya orang-orang mulai ada Islamofobia. Walaupun di Eropa ini kita diajarin, saya lihat anak saya sekolah ya, dididik begitu ya.
Saya lihat kurikulumnya diajarin untuk nggak ada anti sama agama lain. Kalau di Indonesia diajarinya apa kemarin? Injil sudah dipalsukan, ya kan? Itu kurikulum pelajaran itu pernah saya muat itu buku-buku pelajaran. Injil sudah dipalsukan, geblek ini. Menterinya siapa itu waktu itu? Menterinya sebelum waktu zaman SBY terakhir. Injil malah diizinkan buku Injil. Nah, di sini nggak boleh Pak begitu Pak. Berarti yang lebih Pancasila mana? Kan nggak ada, kan kelihatan sekali Pak. Nah, jadi jelas Pak di sini. Masjid Ahmadiyah gede tuh di Turingan, paling gede. Boleh. Sementara orang Syiah gede juga masjidnya. Di Indonesia, dibakar seorang-orangnya Pak. Oh itu fakta Pak, jangan cerita enggak fakta tuh diusir karuan Pak. Jadi lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa Pak daripada Indonesia Pak. Iya kan? Jadi kalau sekarang, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua imigran, jangan tanya Pak, Bapak tahu sendiri imigran. Saya kan pelayanan imigran, Bapak kan juga ada di Jerman, ya kan? Di Jerman juga paling banyak imigran, ada sekitar 11 juta itu. Sekarang saya nanya, imigran di Jerman sepatunya Nike semua, Adidas semua Pak. Iya, betul Pak. Coba manajer di Indonesia mau beli Nike ngeden Pak. Manajer loh Pak, manajer bank Pak, mau beli Nike ngeden Pak. Aduh. Kalau itu nama ngeden Pak. Dimanusiakan sekali Pak orang-orang ini Pak, dikasih rumah, dikasih pengobatan gratis, anaknya di sekolahin sampai kuliah gratis Pak. Tahu, itu Pak. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab Pak. Dimanusiakan, orang ini imigran hidup dari pajaknya orang Eropa. Iya kan? Persatuan. Wah, orang Eropa ini bersatu sekali, Pak. Waduh, mereka bangga sekali, Pak, dengan Eropa, Pak. Ya kan, mereka boleh keliling dunia, tetapi mereka bersatu, Pak, di sini, Pak. Mereka ribut, Pak, debat di Senat tuh kemarin, kan. Tapi mereka bisa kumpul-kumpul, bisa akur-akur. Di sini ada banyak sekali orang-orang ada banyak sekali denominasi. Mereka ribut, debat, doktrin, Pak. Wah, sampai pecah gereja. Begitu kita sudah duduk bersama makan bareng, mereka makan bareng, Pak. Jadi sekarang apa? Dan seterusnya. Kalau ada yang mau Bapak sampaikan kepada pemerintah, apa yang mau Bapak sampaikan? Berkaitan dengan ketidakadilan, berkaitan dengan apapun yang Bapak alami, apa yang mau Bapak sampaikan? Kemarin sebenarnya saya mau tulis ke Bapak tadi, harusnya begini loh Pak. Saya ini kan hanya seekor kutu di seberang samudra, ya kan? Tapi ada balok-balok di depannya Mabes Polri itu loh Pak, di depan gerbangnya Mabes Polri itu balok-baloknya itu Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan dan selanjutnya. Ada GKI Yasmin. Sampai sekarang juga nggak diproses itu, padahal kan konstitusional GKI Yasmin, dokumen sudah lengkap. Gus Yakut sudah 1 bulan, sudah hampir 6 bulan Pak Gus Yakut menjabat jadi Menteri Agama. GKI Yasmin tetap aja ditutup. Gereja-gereja kemarin GPDI sama yang di Jombang itu tetap aja ditutup Pak. Nah, jadi ada apa yang salah ketika saya ngomong hal seperti ini? Lalu saya salahnya di mana? Nggak ada dong, Pak. Sebetulnya yang menista agama itu berarti kan kemarin siapa tuh Bima Arya itu menista agama tuh. Siapa itu yang nutup GKI Yasmin pertama kali, Bima Arya atau siapa itu? Berarti dia menista agama dong. Itulah penistaan agama. Wah, itu malah bukan menista agama lagi. Dia benar-benar melanggar Pancasila, konstitusi kita. Seharusnya. Sorry, bukan kita lagi dong ya, bukan punya saya juga soalnya. Cuman kenapa saya tetap masih ngajarin Pancasila, minta Pak Junior Jenderal. Saya bilang loh, kalau Pak Jenderal keluar dari sini, wah selesai Pak Jenderal, nggak ada kuliah Pancasila, nggak ada yang berani. Cuman Pak Jenderal Junior Tobing aja yang berani teriak-teriak ngajarin Pancasila, ngomel-ngomelin orang-orang itu. Kenapa kita tetap? Karena Pancasila itu, saya kan belajar filosofi segala macam, saya belajar semua Pak. Ternyata Pancasila itu mengerikan Pancasila itu ada sesuatu yang indah sekali. Wah, Indonesia itu bersyukur punya Pancasila, tapi bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Pancasila yang benar, yang punyanya Soekarno. Yang diajarin sama Pak Jenderal Tobing itu. Kemarin sudah diajarin panjang lebar, nanti kan panjang lebar. Intinya Pancasila yang benar, bukan Pancasila yang piagam Jakarta. Nah, itu masalahnya kan nggak dipraktekkan, itu cuma retorika doang. Jadi salah saya di mana? Ketika saya berkata, mengkritisi dan menganggap diri saya nabi dan saya meluruskan ajaran nabi sebelum saya. Nggak salah dong, itu kan tafsir saya, bebas saya. Kalau saya salah, Gus Yakut, ayo debat sama saya. Gus Yakut Menteri Agama ya Pak? Iya dong, katanya dia kan paling topnya dong ilmu agamanya. Ayo debat sama saya kalau bilang Muhammad nggak salah. Iya dong. Iya Pak.
Maaf, saya nggak bilang mau menyakiti lagi, enggak dong. Justru kita bilang yang saya ngomong kan sebuah realita, ya kan? Kita ngomong, makanya saya harus ke sini dulu, terus saya ngomong Pak, teriak Pak. Jadi Bapak untuk ngomong dengan lebih lapang harus keluar dulu gitu ya Pak ya? Nah iya loh Pak, kalau saya di dalam saya lagi ngomong udah diciduk loh Pak. Oh, Saya ya. baru live begini aja tiba-tiba sudah di depan udah Intel di depan udah nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel, FPI nongkrongin Pak. Bagus kalau Intel paling cuma dicokok begini saja. Kalau FPI dibakar rumahnya Pak. Aduh. Loh, itu kan fakta kan kemarin yang dicokok-cokok itu yang di internet online, teman-teman yang dicokok sama FPI itu digebukin dulu. Daud Ali, Saifuddin Ibrahim, banyak Pak orang Kristen dimasuk-masukin Omega Suparno malah dibunuh. Jadi saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi permintaan Bapak pertama adalah mau menantang Gus Yakut diskusi ini Pak. Benar ya Pak? Ya, iya Pak. Menantang Gus Yakut diskusi tentang keagamaan gitu Pak? Iya Pak. Atau tentang keislaman atau tentang apa Pak? Kalau saya kan bukan Islam Pak. Kalau tentang keislaman saya salah dong Pak. Oh, Kan saya kan bukan Islam, kecuali saya pernah belajar di apa itu Stein. Tetapi kita cerita itu keagamaan dong, yang universal. Enggak, soalnya ada orang juga yang bilang kenapa kok dia bukan Islam tapi kok mengaku Nabi ke-26 itu kan sudah masuk ranahnya Islam. Nah, betul. Nah itu tadi pertanyaannya. Tadi saya boleh-boleh saja mau ngaku Nabi 26, 27, 28, 29, suka-suka saya kan. Semua orang kan boleh ngaku jadi Nabi. Emang ada larangan dilarang menjadi Nabi? Kayaknya belum ada undang-undang dilarang menjadi Nabi di seluruh dunia deh Pak. Tapi udah ada umatnya nggak Pak? Kalau udah jadi Nabi Pak? Ya, mudah-mudahan sudah ada Pak. Mudah-mudahan sudah ada. Tapi saya nggak pernah maksa-maksa ini orang-orang buat ngakui saya loh. Suka-suka mereka mau ngakui saya apa enggak kan suka-suka mereka Pak. Iya. Oke Pak. Jadi itu ya Pak ya. Pertama pengen diskusi sama Gus Yakut. Terus yang kedua nggak merasa apa ya. Kalau orang-orang bilang Bapak bersalah, Bapak merasa ya ini memang yang harus saya sampaikan. Seperti itu ya Pak ya. Pak, jalan yang saya tempuh itu jalan yang menyakitkan Pak. Saya sendiri pun ngeri-ngeri sedap Pak. Saya tampilkan setiap live YouTube saya, ya banyak ya. Tadi aja saya nyanyi sendiri karena istri saya lagi pergi. Saya selalu menyampaikan kepada selalu membawa anak istri saya Pak. Saya tampak muka anak istri saya semua ada. Ya saya yakin keluarga istri saya juga teriak-teriak Pak kalau dia tahu, ya kan. Saya nggak tahu mereka tahu apa enggak. Tapi kalau tahu mereka pasti juga akan ngeri-ngeri sedap karena memang kita udah bilang waktu kita mau berangkat kita lost contact, jangan dikontak. Tapi kita pasti kalau ada sesuatu yang membahayakan kalian kita akan kasih tahu. Yang sampai hari ini memang kita belum ada berusaha untuk ini ya, saya belum ada berusaha mengontak keluarga saya ya. Saya belum ada dan belum ada niatan karena menurut saya pemerintah Jokowi ini kan relatif ya lebih baik ya. Saya bukan pendukung Jokowi ya, sorry ya, saya tidak lagi pamit, tapi memang pada kenyataannya kan lebih aman walaupun gereja-gereja lebih banyak ditutup di zaman Jokowi, ya kan? Itu kan fakta kan, gereja ditutup di zaman Jokowi lebih banyak Pak, 200 gereja bayangin. Merasa di prank gitu Pak, apa gimana Pak? Maksudnya di frame dalam arti apanya? Merasa di prank gitu Pak, kok tambah ketika zaman Presiden Jokowi? Bukan, karena begini, tadinya orang-orang berpikir mungkin wah di prank nih teman-teman sesama aktivis kan. Tapi saya ngelihat lagi, terus ada kuliah kebangsaan dengan Pak Jenderal Junior Tobing juga. Oh itu bukan prank itu. Terakhir kemarin ya, lihat ada kota-kota syariah semua, terus tiba-tiba ada pasar syariah, terus ada pasar muamalat dan sebagainya macam. Oh itu bukan prank itu. Oh itu ngeri itu. Itu tandanya ya Jokowi bikin kebijakan diboikot di daerah, termasuk GKI Yasmin. Oh saya bukan jemaat GKI Yasmin dan tidak ada satupun jemaat GKI Yasmin yang saya kenal ya. Saya hanya berdasarkan saya jalan, saya ngelihat, saya lakukan seperti ini. Jadi Jokowi itu bukan ngeprank kita, tetapi dia diboikot di bawah. Dan itu fakta. Kalau zaman Soeharto nggak bisa. Boikot di bawah, diciduk semua itu yang di bawah-bawah. Ini bisa diboikot sama Bima Arya, coba kan kelewatan kan. Kita toleransi, tidak ada undang-undang penistaan agama. Nyatanya saya masih dilaporkan penistaan agama sama politisi PSI yang katanya nasionalis. Kenapa dia nggak ngelaporin Yahya Waloni, si Husin Shihab itu? Kan kamu masuk jebakan Batman saya kan? Kenapa kamu nggak ngelaporin Yahya Waloni sama Abdul Somad dan CS-mu itu semua?
Ketahuan si Husin Alwi Shihab ini adalah kadrun yang menyusup kepada nasionalis. Ketahuan. Sekarang topeng-topengnya kadrun semua kebuka semua. Ya kan? Siapa-siapa yang kadrun kelihatan semua. Nah, Pak, Anda masuk jebakan saya. Dengan keadaan itu Bapak ngerasa sakit hati nggak sih? Dengan Indonesia secara umum, yang Bapak tadi cerita kecil diberlakukan, dipanggil Cina, apa segala macam. Orang tua Bapak tadi bilang hampir dibunuh, apa segala. Bapak merasa sakit hati dengan Indonesia nggak, Pak? Saya tidak pernah sakit hati dengan Indonesia, Pak. Sampai hari ini saya masih mencintai Indonesia. Terus apa yang menurut Bapak salah dari Indonesia, Pak? Dengan sikap Bapak ini? Pasti ada yang salah dong, Pak, dalam pemikiran Bapak. Kenapa Bapak harus merasa saya harus melakukan perjuangan? Kan pasti harus ada sesuatu yang diperjuangkan, kan, Pak? Dan ini konteksnya adalah Indonesia, begitu kan? Jadi begini, Pak. Wah, kalau saya ada cerita Indonesia, memang saya selalu ini ya, apa namanya? Jadi saya dari ngerti, Pak, tentang Indonesia, Pak. Saya lahir baru ya 15 tahun saya penuh Roh Kudus, saya berdoa buat Indonesia. Sampai hari ini saya berdoa buat Indonesia. Saya ciptakan lagu-lagu tentang Indonesia banyak sekali. Tetapi memang Indonesia sedang dirusak oleh sebuah ideologi yang sangat rusak, ideologi yang sangat busuk, ideologi khilafah. Dan itu mereka masuk menghujam sekali, ngerusak anak bangsa, masuk ke sekolah, ya, memaksa orang pakai jilbab, memaksa orang untuk mengikuti syariahnya mereka, dan semua perda-perda syariah yang lain. Oh, itu sudah jelas, Pak. Dan itu akan merusak. Saya jamin Indonesia akan rusak. Dan saya melihat Indonesia yang saya cintai ini, ya, yang saya cintai itu membuat banyak sekali korban yang dikorbanin justru anak-anaknya. Ibu Pertiwi ini yang mengorbankan anak-anaknya, Pak. Bapak tahu yang namanya harimau tidak akan makan anaknya. Ibu Pertiwi ini makan anaknya, Pak. Jadi Bapak merasa dimakan sama harimau ini, Pak? Oh, bukan cuma saya, Pak. Banyak sekali, Pak. Korban yang dianggap PKI berapa banyak? Yang di PKI kan 3 juta, Pak. Apa Bapak ada ini, Pak? Ada cerita dari keluarga gitu, Pak? Ada kaitannya tentang PKI itu, Pak? Saya tidak punya keluarga yang tersama PKI karena nenek moyang saya dulu dari Partai Komintang yang lari dari Partai Komunis. Jadi jelas keluarga saya penentang komunis. Karena nenek moyang saya dulu anti dengan Partai Komunis dan dikejar-kejar, Pak. Makanya pindah ke Indonesia. Nggak ke Taiwan ya, Pak? Kan ada yang kemana-mana, Pak. Kan itu sebar-sebar kemana-mana. Nah, salah satunya ke Indonesia nenek moyang saya. Okay. Itu loh yang ke Indonesia. Dan itulah kemudian makanya ayah saya pun pernah dikarungin sama PKI, Pak, ayah saya, Pak. Digebukin, maksudnya dikarungin itu digebukin karena memang ayah saya bilang saya juga salah, bilang kenapa? Dasar PKI lu, dia bilang begitu kan. Dikarungin bener sama orang PKI, digebukin, Pak. Tapi nggak dibunuh, cuma digebukin doang. Artinya karena orang marah kan, dasar PKI lu kan waktu kan frame-nya kan jelek kan. Jadi digebukin sama orang PKI, digebukin bapak saya. Tapi kan itu bukan sebuah dia mau bunuh, enggak, Pak. Bukan saya terus saya pro PKI, oh enggak juga. PKI itu dulu dari santri-santri yang saleh loh, Pak, pendiri PKI itu. Ya, itu rahasia umum, bukan rahasia lagi lah. Pendiri-pendiri PKI itu ada santri-santri yang saleh. Ya, itu kan berasal dari syariat Islam, Pak. Ya, syariat Islam merah. Syariat Islam merah itu, Pak. Itu sudah ada di pelajaran sejarah, Pak. Iya, tapi kan masalahnya kan nggak diakuin sama banyakan orang. PKI lu, PKI kan kalian sendiri kan, dari kalian sendiri. Tapi kan kita mau sama-sama cerita Pancasila, Pak. Anggaplah saya ini nabinya Pancasila. Saya menganggap diri saya nabinya Pancasila sekarang. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang Nabi ke-26, saya bilang sekarang Nabi Pancasila. Bagus, Pak, dibikin kaos, Pak, Nabi Pancasila. Nah, nanti mau saya bikin Pak Nabi Pancasila, Pak. Wah, nanti tinggal siapa yang mau jadi umatnya kan, mau ngaku apa enggak, malah digebukin nanti, Pak. Nanti saya lagi bikin merchandise Pak Nabi Pancasila, nanti digebukin lagi ntar. Nah, kenapa? Aduh, Pak, ini Pancasila itu begitu saya di Eropa, Pak. Eropa ini Pancasila banget, kalau diterapkan indah sekali di Indonesia. Waduh, saya itu banyak ketemu ya, Pak, wartawan-wartawan itu. Ada satu wartawan di Belanda yang namanya Michael Mas, Pak. Ya, saya berusaha kontak beliau tapi belum mau ditemuin masalahnya Michael Mas ini. Dia nulis, dia ada satu tulisannya Michael Mas.
Indonesia ini udah berubah sekali dalam 20 terakhir ini. Sejak reformasi, Pak. Nggak tambah maju, tambah nggak bener, Pak. Tambah nggak bener kan sejak reformasi kan? Kelihatannya aja maju, kelihatannya. Wah, kumbir. Di dalamnya, di bawahnya, wah makin parah loh, Pak. Konflik horizontal itu makin ngeri loh, Pak. Sejak reformasi itu, Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa, Pak, yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kalau nggak ada yang endorse, nggak ada yang support kan nggak mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih, Pak, yang endorse? Lah itulah yang teriak-teriak khilafah yang kemarin undang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang kemarin teriak-teriak khilafah itu? Loh nyatanya kan yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan? Kemarin di statement kan? Oh, itu kan sudah viral kemana-mana. Itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan? Bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. Nah, so kita ngerti kan siapa orang-orang khilafah ini. Apa yang Bapak alami ini kok seperti dejavu ya, Pak ya? Seperti kejadian Ahok. Ada yang bilang kayak gitu, Pak. Ketika Ahok ini kan apa? Wah, Ahok itu orang hebat, Pak. Saya nggak sebanding, Pak. Saya ini penjahat, Pak. Bekas penjahat, Pak. Ahok itu orang, wah, levelnya dia di atas saya, Pak. Jauh, Pak. Dalam hal kejujuran, dalam hal prinsip, saya jauh, Pak. Jadi jangan bandingkan saya dengan Ahok. Tapi jauh. Tapi sama Ahok dihadapi, Pak. Bedanya seperti itu mungkin, Pak. Dihadapin bagaimana, Pak? Ya, maksudnya dihadapin persidangan, dihadapin, dia datang, ada apa namanya, dia di penjara, dia dihadapi, dia di penjara. Mana menurut Bapak? Kalau saya kenapa harus saya hadapin? Ya makanya saya bertanya ke Bapak. Apakah saya melanggar hukum di Eropa ini? Kalau saya melanggar hukum di Eropa, saya hadapin, Pak. Kalau saya tidak melanggar hukum di Eropa, ngapain saya hadapin? Jadi makanya saya pergi ke sini, Pak. Karena di sini ada kebebasan berbicara dan seharusnya di Indonesia ada kebebasan berbicara. Selama di Indonesia tidak bebas bicara, bahkan agama pun harusnya bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, ada yang salah dengan agama itu. Apalagi kalau sampai bilang bunuh, apalagi sampai datengin keluarga saya misalnya, kan diancam di YouTube itu kan diancam keluarga saya mau didatengin. Makanya saya bilang ada 3 reaksi, Pak, ada 3 responnya, Pak. Satu respon yang pertama ya adalah kalau kalian tetap memaksa untuk membunuh atau memenjarakan saya, berarti omongan saya benar, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Emang ada yang ngomong membunuh Bapak, Pak? Woi, banyak sekali, Pak. Wah, itu rembel itu, Pak. Rembel, Pak. Nah, banyak itu kan cuma tinggal browsing aja banyak sekali. Nah, terus ada yang ngancam-ngancam mau datang, wah bakar rumah keluarganya. Enggak, ini itu kan sporadis, Kak. Namanya netizen ya, Pak ya. Ya kan enteng aja kalau mau ngomong. Tapi ya enggak, ini kan saya bilang kan kita lagi cita, responnya ada 3. Ini kan semua kan namanya presumption, Pak. Ya kan berdasarkan sebuah fakta, kita kan bilang ada 3. Apakah 3 ini pasti akan terjadi? Belum tentu. Yang mana yang akan terjadi ya kita nggak tahu. Satu, yang jelas ada yang mau ngancam, mau bunuh. Tapi mau menjarakan, oh jelas ada, banyak. Ya kan? Kedua, berarti saya benar. Ya kan? Tadi saya benar, yang semua katakan saya tentang agama itu yang di Indonesia bukan cuma agama Islam doang ya, kan saya kan mengkritik agama Kristen juga, semua agama-agama kan. Ya. Nah, berarti saya benar bahwa agama itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kejahatan, ya kan? Nah, berarti semua agama itu akhirnya akan membuat hawa nafsu manusia itu makin membludak besar karena agama. Nah, saya jadi teringat ceritanya Kain dan Habel. Kain itu kan bunuh Habel gara-gara agama kan. Dalam Alkitab, persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain tidak diterima. Lalu Kain marah, dia bunuh tuh Habel tuh. Kan gara-gara agama tuh. Nah, itu ya. Itulah dosa pertama di muka bumi. Kedua, kalau mereka terus mengancam keluarga saya, ya. Dan bahkan melakukannya, bukan cuma mengancam, melakukannya. Ancaman, Pak, kalau di Eropa udah termasuk teror loh, Pak.
Emang sudah ada Pak ancaman itu Pak? Wih, Keluarga. banyak sekali Pak. Ancaman teror-teror itu banyak sekali Pak di YouTube itu, dan keluarga saya kan baca Pak. Pasti baca. Itu kan viralnya pagi siang sore Pak. Pagi siang sore itu kan wartawan-wartawan itu kasih di TV, ya kan. Nah, berarti yang mereka sembah itu adalah iblis Pak. Bagaimana mungkin Tuhan ngajarin untuk melakukan pencitraan dan ancaman teror-teror itu? Ya kan? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin Tuhan ngajarin begitu. Kalau Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan saya nggak ngajarin begitu, Pak. Nah, teror-teror, bunuh apa, wah, tapi kan itu rakyat. Nah, berarti ulamanya salah ngajarin. Berarti gagal. Negara Indonesia berdiri sudah lebih dari 70 tahun, ulamanya gagal untuk mendidik umatnya, Pak. Yang ketiga, kalau kemudian pemerintah Indonesia dan para ulama dan rakyat Indonesia kemudian, oh iya ya, ada yang salah nih antara saya atau si Joseph Paulsen, maka si ini mereka melakukan introspeksi. Oke, si Joseph Paulsen biar introspeksi, kami juga introspeksi. Itu kan terjadi di Eropa. Paus dihujat, Yesus ditelanjangin sama si Charlie Hebdo. Apakah terus demo, wah, bunuh sekarang juga, bunuh si Charlie sekarang juga? Nggak ada. Kalau di Indonesia langsung bunuh si Ahok sekarang juga, bunuh si Paul sekarang juga. Beda kan? Oh, beda banget. Nah, itulah Pancasila di Eropa. Nah, kalau itu Indonesia sudah mencapai kedewasaan itu, yang saya ngomong ini cuma buat Banyolan doang, Pak. Cuma buat Banyolan doang yang saya ngomong, Pak. Cuma buat, wah, orang akan ketawa. Bukan mentertawakan Tuhan loh, Pak. Tapi mentertawakan dirinya sendiri, ternyata ilmu saya belum nyampe ya. Oke, Pak. Yang saya ajarkan hari ini ya ke teman-teman, semoga Bapak mengutipnya dengan benar di dalam nama Yesus. Saya minta Pak diberi hikmat kepada Pak di Narsa supaya diberi hikmat buat nulisnya dan Tuhan tuntun. Pak, keluarga gimana Pak, keluarga Pak? Kan katanya Ya. Bapak nggak ngontak ya Pak ya, tapi mereka tahu ya Pak ya? Saya yakin mereka tahu pagi siang malam kok Pak. Tapi saya tutup Pak, saya tutup komunikasi supaya jangan disangkut-sangkutkan juga, supaya juga mereka juga, makanya saya nge-live Pak tiap hari supaya mereka tahu kondisinya saya Pak. Makanya kan waktu live saya ngasih kabar. Mereka pasti tahu YouTube saya Pak. Mereka pasti tahu saya viral sekali Pak. Jadi ini salah satu cara buat Bapak ngasih kabar ke keluarga ya Pak ya? Iya. Oke, ini saya masih baik-baik aja gitu ya Pak ya? Iya, dan saya juga meminta maaf kepada keluarga saya kalau saya membuat Anda khawatir dan takut. Tapi saya berdoa dan saya sungguh-sungguh puasa buat masalah ini. Saya puasa. Bapak, ini kan YouTube setiap hari hampir setiap hari nge-live ya Pak ya? Followernya udah tambah jadi berapa sekarang Pak? Wah, saya kan ini nge-live-nya di Hagios Eropa Pak, di YouTube saya buat penggalan. Ya? Oh, bukan ditutup, di ini sama Menkominfo. Wah, sakti lah, gimana nggak sakti lah? Ya kalah lah saya lah, pastilah. Kalau ya cuman ya nggak apa-apa lah, gimana ya, memang resiko lah, gimana, makanya saya masuk di sini. Cuman kan saya udah bilang sama teman-teman di sini, kita jangan gubrak-gubrak karena ini YouTube buat pengembalaan. Saya bedain Pak, YouTube gubrak-gubrak ya buka cus olahraga BB. Nah itu saya taruh di sana. Kalau yang di sini nggak boleh, kita harus pelan ngomong, diatur, direncanakan. Teman-teman jangan ada ini itu Pak. Jadi saya bedain sebetulnya. Makanya di sini saya ya terpaksa saya live di sini. Nah untuk ini juga doa fajar jam 5 pagi juga ada di sini. Zoom-nya nggak pernah ada ganti. Nah, cuma kan memang ya jadi ya eman-eman ya, sebetulnya ada banyak video-video pengajarannya Pak Jenderal yang bagus-bagus itu setiap minggu sekali dari bulan Desember itu. Mohon teman ke Kemenkominfo tolong itulah pengajarannya Pak Jenderal itu bagus sekali. Kasihan Pak Jenderal ngajar 6 jam hilang semua. Yang minta tolong lah Menkominfo supaya yang pengajaran Pancasila itu jangan sampai ditutup gitu. Oke Pak. Ada yang mau disampaikan Pak terakhir Pak? Saya terima kasih sama Jawab Pos ya, kalian luar biasa sekali. Iya Pak, saya juga terima kasih dikasih kesempatan buat ngomong karena kami memang mau tahu dari sumber pertama Pak. Karena ini saya udah berusaha untuk ngontak Bapak dan ya dapat kesempatan ini saya. Ya kan saya di spam Pak, email saya di spam, makanya email Bapak baru kejawab itu kurang setelah 2 hari kalau nggak salah ya Pak ya. Atau 1 hari atau 2 telat gitu saya jawabnya itu, karena di spam Pak banyak sekali Pak. Oke. Nah itu sebenarnya yang rugi siapa? Ini kan semua orang jadi rugi. Nah cuman pesan saya itu Pak, saya bukannya nggak berpikir bahwa ini akan banyak menyakiti orang lain.
Tetapi kadang-kadang rasa sakit itu adalah obat buat menyembuhkan luka, Pak. Jadi Bapak sekarang ini kayak semacam nyuntik vaksin gitu Pak. Disuntik dulu kan sakit baru nanti sembuh gitu ya, Pak. Saya nggak berani bilang begitu, tapi mungkin ya saya sendiri kan juga introspeksi, Pak. Bisa jadi saya memang salah, bisa jadi saya salah, Pak. Karena makanya saya selalu berdoa, saya bilang sama teman-teman, teman-teman doakan saya supaya murni. Karena bisa jadi kan ternyata itu adalah dari kemarahan. Bisa nggak? Bisa loh, Pak. Bisa yang saya ungkapkan selama ini. Bisa jadi ternyata ada masa lalu saya belum sembuh. Oh, bisa banget. Tetapi saya berusaha untuk murni. Saya terus tiap malam itu, tiap malam saya ngerengkel loh, Pak. Kira saya ini orang terpelajar, Pak. Terus saya ngomong kata-kata yang begitu kasar, begitu menohok. Wah, Bapak kira saya nggak merasa. Terus anak-anak saya, wah, bapaknya si ini ngomongnya kok begitu, ngaku-ngakunya padahal pastor, padahal sudah pernah mengembalakan, padahal sudah begini, padahal banyak murid-muridnya yang di ini kan, saya kan juga mengajarkan di kelas evangelis, kan ada pengajaran-pengajaran itu. Masih ngajar sampai sekarang, Pak? Masih, Pak. Saya kan ngajar di SOM, Pak. Saya saya masih ngajar di kelas-kelas, ada evangelis, kelas apologetik, kelas apostolik, Bible Training Center lah. Saya lagi merintis STT di sini. Semacam STT gitu. Cuman ini kan ribet lah pokoknya. Perizinan sih ribet, tapi sebenarnya nggak ribet. Masalahnya kan harus ada beberapa orang dan harus cari teman yang tepat, apa segala macam. Uangnya juga, ya kan, uangnya kan paling di situ kan nggak asal itu administrasinya lengkap bisa mudah. Tapi masalahnya untuk ngumpulin administrasinya itu yang ribet. Nah, itu ya begitu. Tapi di pemerintahnya nggak ribet, yang ribet di sayanya. Nah, karena kan uang juga harus siap, modal kamu berapa lah, bingung modalnya berapa, nggak punya, kan mesti nggak boleh nggak jelas. Kalau di Indonesia kan bisa bikin modal ditahan, modal di apa, terus yayasan juga bisa pura-pura asetnya berapa. Kalau di sini kan nggak boleh begitu, Pak, bisa masuk penjara kalau di sini. Oh, kenapa nggak Bapak bikin, Bapak sama NGO kan sekarang, kenapa nggak bikin di kantornya NGO aja, Pak? Itu makanya sedang kan, saya kan lagi meeting terus ini, Pak. Karena teman-teman ada yang nggak setuju dengan satu pembahasan, tapi saya tetap kekeh karena kan ya bukan masalah dogma, tapi karena kan kita kan kumpul di teman-teman kita ini berbagai macam denominasi gereja aliran. Nah, bagaimana yang satu maunya kita alirannya ini. Nah, saya bilang enggak, kita semua mau oikumene. Karena kita oikumene. Jadi ada satu misalnya contoh nih, Pak, bahasa roh. Nah, saya bilang, saya dari gereja karismatik, saya berbahasa roh, tapi saya nggak bilang nggak boleh diajarin, saya nggak mau. Karena itu bukan bagian dari sesuatu yang universal. Kebenaran yang universal yang diakui oleh denominasi lain, makanya saya nggak mau ajarkan. Nah, tapi yang lain otot misalnya. Jadi materi lah, lebih banyak ke materi. Nah, kalau materi itu belum deal, maka kita nggak bisa jalan, Pak. Karena bisa tiba-tiba ribut, kan. Bisa tiba-tiba nggak deal, kita udah jalan, tiba-tiba nggak deal, ribut lagi. Kita mesti bubarkan yayasannya lagi. Jadi ini masih tadinya saya pikir gampang, ternyata ribet gitu loh, Pak. Tadinya saya pikir paling 2-3 bulan selesai, nggak taunya meetingnya aja ini nggak kelar-kelar. Gitu, Pak. Dan nanti saya lanjutkan tadi ya masalah itu. Jadi saya bukannya tidak memungkinkan bahwa mungkin saya memang salah. Tetapi sampai dengan detik ini saya harus melakukan ini. Saya merasa saya harus melakukan ini. Walaupun hati saya ketar-ketir, walaupun hati saya miris. Selama berapa bulan? Coba lihat, begitu tiba-tiba saya berubah kan. Kenapa tiba-tiba berubah? Karena harus makin keras. Kalau saya bicara bisik-bisik, apa didengar sampai seviral ini, Pak? Coba PGI ngomong, ayo mengasihi, ayo toleransi. Apa pernah didengar nggak? Nggak pernah tahu didengar kan? Toleransi, bukan malah tambah toleransi, tambah bacok-bacokan kan? Kalau saya kan jelas, juder, langsung viral. Lalu kan ditanya, mengapa? Lalu saya jawab. Kalau sampai pesan ini nggak nyampe, wah, ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Tapi saya berdoa, saya puasa loh, Pak. Saya ngelakuin ini, artinya saya sampai puasa, Pak. Puasanya bukan puasa, maaf ya, bukan mindahin jam biologis, Pak. Kami tuh kalau puasa 24 jam makan cuma sekali doang, Pak. Artinya saya serius sekali, Pak. Saya serius sekali dengan apa yang saya lakukan ini, dan saya hati-hati sekali. Dan kalau mau bilang mau menyakiti lebih bisa lebih edan lagi, Pak. Tapi kan harus dijaga. Kemarin si layar teologi itu ada bagus tuh bahasa saya. Kenapa pilihan bahasanya adalah ini bukan itu? Kenapa coba, Pak? Ya kan dipilih dong.
kan ada bahasa-bahasa orang nantang gelut, orang nantang kelahi sama orang bahasa-bahasa harus dibedain gitu loh Pak. Iya enggak, kan kemarin Bapak bahasanya juga bagi sebagian orang juga nantang gelut juga kan Pak? Nah, itu dia. Saya juga heran. Nah, kalau beberapa orang ngomong apa aja, saya kan apologet Pak. Saya menjawab tuduhannya orang Muslim terhadap Alkitab yang Kristen. Lihat di YouTube itu banyak ngawur-ngawur. Stephen Indra, Hani Christian, ya, ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku Romo, Bangun Samudra, ya, para penipu-penipu ini kan, Ustadz Kaimana, terus siapa lagi, ada satu lagi tuh Ustadz Kaimana, Bangun Samudra, ngaku-ngaku S3 segala macam, Irena Handono, ya kan? Itu harus saya jawab dong, Pak. Ketika saya menjawab, saya pasti akan menyakiti dong, Pak. Misalnya nih, kalian berkata, orang-orang Muslim berkata, Yesus sudah mati di salib. Saya bilang, siapa bilang? Muhammad yang bilang. Oh, Muhammad. Saya bilang, saya jawabnya apa coba? Yang benar Alkitab saya atau Alkitabnya orang Islam? Kitab sucinya orang Islam. Maka saya kan harus jawab dengan tegas kan? Kalau di Indonesia muter-muter Pak. Nah kalau saya milih jeder. Sama kan Pak? Kalau muter-muter, terus orang Islam mau dengar nggak yang kita ngomong? Nggak mau lah Pak, ditutup kupingnya lah Pak. Kafir. Ketika saya ngomong jeder, kaget mereka. Viralkan punya saya. Lalu mereka baca semua tulisan saya. Namanya orang baca, dia baca. Dia nangkep nggak yang saya baca? Yang saya masukkan? Dari 1000, 10 nangkep Pak. Puji Tuhan Pak. Tapi kalau saya ngomong-ngomong alur gitu nggak divilarkan, ngomong sama 100 orang, 200 orang nggak ngerti Pak. Oke. Ya Pak, saya udah nangkap semua maksudnya Bapak. Halo? Iya Pak. Oh ya. Ya sudah paham semua maksudnya Bapak sih. Maksudnya sudah menangkap semua maksudnya Bapak seperti apa, udah jelas tadi Bapak ngomong apa aja. Dan tadi ya semua pertanyaan saya sudah terjawab lah. Kecuali ada beberapa hal yang belum dan Bapak nggak bersedia menjawab, misalnya tentang kewarganegaraan. Ya, khusus masalah state itu saya nggak boleh Pak. Memang nggak boleh karena nanti saya buka semuanya, nanti saya dimarahin. Karena ini sekarang ini kan banyak orang berusaha masuk ke Eropa Pak. Orang-orang tanya sama saya pun saya nggak jawab, pribadi pun saya nggak jawab Pak. Privat pun saya nggak jawab karena nanti sampai saya salah ngomong, saya kena masalah Pak. Di masalah state itu saya benar-benar hati-hati. Makanya tadi saya ada sempat yang saya tegur, saya cuma menjelaskan sampai sini saja, selanjutnya tidak akan saya jawab lagi. Karena lebih dari itu nanti saya salah Pak. Tapi Bapak di Jerman ya Pak ya? Enggak, saya cuma mau menggarisbawahi itu aja Pak. Pokoknya saya ada di Uni Eropa Pak. Nanti kalau saya nyebut satu negara, saya juga salah Pak. Saya nggak boleh pokoknya. Pokoknya saya nggak boleh sebut apa-apa. Nanti menjadi masalah. Lawyer saya juga sudah wanti-wanti sama saya. Oke. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih banyak. Ini saya sudah di host dari Bapak. Nanti kalau sudah reda kita kapan-kapan ketemu Pak. Kita ngopi bareng nanti Pak. Baik Pak. Ya ini kan mengonfirmasi juga kalau Bapak ternyata tinggal dekat sama saya. Tanpa iya, Bapak. cuma nanti kalau sudah reda Pak. Soalnya kalau belum reda kan nanti aduh takutnya nanti orang-orang marah sama saya karena itu tadi yang saya bilang ya kan teman-teman itu semua dari mulut ke mulut, terus teman-teman saya yang bule-bule negur saya karena gue ngasih tahu dia bilang Paul ini saya hanya menyampaikan ini teman-teman ya jangan marah gitu. Ya nggak marah lah. Iya. Ya kan bisa di Alexanderplatz atau di Tiergarten Pak, enak. Iya bisa. Bisa. Iya, oke Pak, kalau gitu Pak. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Nanti kalau ada saya pertanyaan lagi, saya langsung email aja Pak ya, gitu ya Pak. Iya Pak. Kalau nggak keberatan, saya boleh minta kontaknya yang lebih gampang gitu Pak. Boleh Pak, nanti saya kasih nomor WhatsApp saya Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak buat waktunya. Terima kasih sekali Pak Dinasa. Nah kalau saya kasih nomor WhatsApp jangan disebar-sebarkan ke teman-teman wartawan lain Pak. Atau kepada pemerintah juga jangan Pak. Jadi maksudnya nanti semua saya ngaku siapa. Nah, kalau jelas. Jadi orangnya harus direct ke saya kasih. Kalau enggak nanti saya tanya siapa ya? Karena udah terlalu gila Pak. Itu nomor saya udah di kemana-manain. Saya sampai nggak bisa seleksi lagi Pak. Oke. Baik Pak. Ya. Ya oke. Yang lainnya kayaknya udah. Oke Pak. Kita biasanya kalau live sampai malam Pak, sampai subuh Pak. Iya ini.
Iya, iya. Ini baterainya. Tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih sekali buat Jawa Pos Pak Dinarsa. Luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali. Terima kasih buat bantuan Jawa Pos ya untuk menyampaikan aspirasi saya. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Semoga wartawan yang lain meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Dinarsa Jawa Pos ini. Ya, terima kasih banyak, Pak, buat waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Ya, bisa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali, Tuhan Yesus memberkati Pak Dinarsa.